Setiap orang mempunyai tanggung jawab masing-masing. Ada yang memiliki tanggung jawab yang kecil, ada juga yang memiliki tanggung jawab yang besar. Pada orang yang memiliki tanggung jawab yang besar, kepadanya dituntut kepercayaan yang lebih besar juga. Hari ini kita akan belajar dari bab yang ketiga, menjadi manusia yang bertanggung jawab di tengah masyarakat. Menjadi manusia yang bertanggung jawab di dalam masyarakat. Kejadian 3 ayat 1-13, Hakim-Hakim 13-16, Nehemia 2 ayat 1-7, Matius 25 ayat 31-46, Lukas 10 ayat 30-37. Hari ini kita akan belajar 3 hal pemahaman tentang tanggung jawab remaja, dan yang terakhir adalah tokoh Alkitab. Pertama, kita akan belajar pemahaman tentang tanggung jawab. Sikap bertanggung jawab berhubungan erat dengan tingkat kedewasaan seseorang. Seorang anak kecil tidak bisa dituntut bertanggung jawab pada tingkat yang sama seperti orang dewasa. Mereka dianggap tidak cukup dewasa dan mampu berpikir matang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Orang yang dewasa mestinya dituntut tanggung jawab lebih besar daripada seorang anak atau remaja. Malangnya, ternyata di dalam masyarakat banyak orang dewasa yang justru mencoba mengelak dari tanggung jawabnya, termasuk para pejabat pemerintahan kita. Oknum atau pribadi yang melakukan pembakaran hutan itu merugikan banyak orang. Salah satunya adalah menyebabkan kerugian secara ekonomi, kemudian membuat polusi bagi masyarakat banyak, dan juga merusak kesehatan. Membuang sampah sembarangan itu juga merugikan orang banyak. Hal itu dapat mencemari air, kemudian dapat menyebabkan banjir. Disinilah perlu diharapkan tanggung jawab kepada setiap orang untuk setiap apa yang dilakukannya. Jika setiap kita belajar bertanggung jawab untuk apa yang kita lakukan, maka itu juga akan berdampak kepada masyarakat. Tanggung jawab remaja. Alkitab mengatakan kita harus setia dalam perkara yang kecil, dan Tuhan akan mempercayakan kita perkara yang besar. Jadi kita harus memulai dari hal yang kecil. Tanggung jawab apa yang perlu dilakukan sebagai remaja? Misalnya, mengerjakan tugas tepat waktu. Itu adalah perkara yang kecil, tetapi remaja sering melalaikan ini, sering menunda-nunda waktu. Memanajemen waktu dengan baik, ini salah satu bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menjadi pemimpin di masa mendatang. Ketika remaja dipercayakan untuk memimpin misalnya organisasi, dalam persekutuan organisasi, di sekolah, di gereja, disitulah dia belajar mempersiapkan dirinya, bagaimana dia menghadapi anggotanya, bagaimana dia melakukan tugasnya, tanggung jawab yang telah diberikan kepadanya. Sebenarnya dia sedang mempersiapkan dirinya menjadi seorang pemimpin. Ketiga, tokoh Alkitab. Kejadian 3 ayat 1-11. Di situ diceritakan bagaimana manusia pertama jatuh ke dalam dosa. Ketika Tuhan bertanya, "Mengapa engkau memakan buah dari pohon yang telah kularang padamu?" Adam dan Hawa saling melemparkan kesalahan. Ini menunjukkan manusia itu ketika melakukan kesalahan, mereka tidak mengakui kesalahannya, bahkan melempar tanggung jawabnya kepada orang lain. Disinilah kita harus belajar bagaimana ketika kita melakukan kesalahan kita harus berani bertanggung jawab untuk kesalahan yang kita lakukan. Dan bukan hanya itu, kita juga harus mengakui kesalahan tersebut. Nehemia 2 ayat 1-7 mengisahkan tentang seorang Nehemia, orang Yahudi yang sudah menjadi pejabat tinggi di Persia. Dia menjadi juru minum raja. Tetapi
ketika dia mendengar dari saudara-saudaranya bahwa negerinya sudah runtuh, Yerusalem tinggal puing-puingnya, dia menjadi sangat sedih, sehingga dia meminta kepada Raja Persia supaya mengizinkan dia kembali kepada negerinya untuk membangun negerinya. Dengan berat hati, Raja Persia mengizinkan Nehemia. Nehemia seorang pejabat tinggi, dia sudah memiliki status dan kehidupan yang sangat mewah. Tetapi dia meninggalkan itu semua karena dia memiliki tanggung jawab kepada negerinya. Dia pulang ke negerinya untuk membangun kembali Yerusalem yang telah runtuh. Hakim-Hakim 13-16 mengisahkan tentang Simson yang sudah dipersembahkan kepada Tuhan sejak dia masih di dalam kandungan. Tetapi dengan satu syarat, dia tidak boleh menyentuh anggur atau minuman-minuman yang memabukkan. Namun ternyata Simson lemah, terutama dalam perempuan. Dia beberapa kali jatuh pada perempuan dan dia juga melanggar ketika dia membuat pesta pora di hari pernikahannya dengan minum-minuman keras sampai memabukkan. Simson dipilih Tuhan menjadi pemimpin, menjadi hakim bagi bangsanya. Tetapi ternyata dia juga melakukan banyak kesalahan. Dia tidak mencari kehendak Tuhan, dia tidak bertanya kehendak Tuhan. Bahkan dia sampai jatuh kepada bujuk rayu Delila, sehingga dia menceritakan kelemahannya sendiri. Dan disitulah akhir dari hidupnya. Ini membuktikan ternyata orang yang menjadi pilihan Tuhan itu tidak selamanya hidup benar. Ada saatnya dia juga jatuh ke dalam dosa karena dia tidak hidup bertanggung jawab. Bagaimana menjadi remaja yang bertanggung jawab di dalam masyarakat? Artinya adalah memberikan dampak yang baik, bertanggung jawab dengan apa yang dilakukannya sehingga tidak meresahkan dalam masyarakat atau merugikan masyarakat. Melakukan sesuatu yang bermanfaat, misalnya ikut dalam kerja bakti, kemudian ikut dalam ronda malam, dan untuk masa pandemi sekarang berperan aktif dalam hal mencegah COVID-19 ini. Misalnya ikut dalam sterilisasi desa atau program-program lainnya. Demikian pembelajaran kita hari ini, bab yang ketiga, menjadi manusia yang bertanggung jawab di tengah masyarakat. Buatlah rencana hidup yang akan kamu lakukan sebagai remaja yang bertanggung jawab. Sampai di sini pembelajaran online kita hari ini. Sampai ketemu dalam pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.